Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, yakni dimohon kepada seluruh jamaah agar perlu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kemudian yang bertindak selaku khatib pada Jumat kali ini yang terhormat Al-Ustadz Dr. Atok Miftahul Huda MPD. Kemudian yang bertindak selaku imam Saudara Rizal DCD Madani. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Atok Miftahul Huda MPD dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita sebagai apa saja, kita masih tetap terpanggil untuk menunaikan panggilan Allah, yaitu untuk beribadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan momentum ini senantiasa kita jadikan upaya untuk meningkatkan derajat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang dengan risalah Islamiyah akan menyelamatkan umat manusia di akhir zaman ini, baik kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam menjalani kehidupannya umat Islam dituntut untuk menyeimbangkan tuntutan kehidupannya, tidak hanya mementingkan kehidupan akhirat, namun juga harus meraih kebahagiaan dunia. Dan sebaliknya, tidak hanya mementingkan kehidupan dunia, namun harus meraih kebahagiaan akhirat. Sehingga perlu ada keseimbangan dan sinergi antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77 berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia,
dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas menegaskan bahwa Islam melarang umatnya menyanyiakan kehidupan dunia dan bahkan orang lain yang berada di bawah tanggungannya, termasuk di dalamnya memenuhi kebutuhan anak dan istri sesuai dengan kadar kemampuan dan usaha yang telah dilakukan masing-masing. Ajaran-ajaran dalam ayat ini menggugah seorang muslim agar mau bekerja keras dalam segala bidang kehidupannya, tidak hanya menyerah kepada nasib. Sebelum nasib tiba, seorang muslim harus berusaha terlebih dahulu sekuat tenaga dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang itu tidak berusaha dan tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Firman Allah di penggalan surat Ar-Ra'd ayat 11 di atas intinya menumbuhkan inisiatif, motivasi, kreativitas guna meningkatkan produktivitas kerja, bahkan untuk perbaikan kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin. Tidak boleh hanya berdiam diri, bermalas-malasan dan berserah kepada nasib, namun harus bekerja sekuat tenaga untuk mengejar apa yang dicita-citakan. Dalam hal etos kerja, panutan kita, tauladan kita, baginda Rasulullah SAW menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang bekerja hanya mengejar duniawi semata, maka ia akan merasa lelah setelah apa yang diidam-idamkannya tidak diperolehnya. Suatu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, "Kenapa tanganmu?" "Wahai Rasulullah," jawab Sa'ad, "tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka." Dalam kisah lain disebutkan bahwa ada seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, andai kata bekerja semacam orang itu digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasulullah pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah." Hadis riwayat At-Tabrani. Bekerja adalah manifestasi amal soleh. Bila kerja itu amal soleh, maka kerja adalah ibadah. Dan bila kerja itu ibadah, maka kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari bekerja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya
di antaranya adalah melalui bekerja yang dilaksanakannya. Sidang Jumat rahimakumullah, kisah di awal menggambarkan betapa besarnya penghargaan Rasulullah SAW terhadap kerja. Kerja apapun itu, selama tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan agama, maka itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterata pekerjaan yang dibangun manusia itulah yang menjadikan orang-orang terseterata menganggap bahwa ada pekerjaan yang lebih mulia karena seteratanya tinggi, bahkan ada yang menganggap pekerjaannya rendah karena seteratanya itu rendah. Padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau semua pekerjaan yang halal diniati untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setara kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang kedua pun Rasulullah memberikan motivasi pada umatnya untuk bekerja adalah perbuatan mulia dan termasuk perbuatan jihad. Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu berbuat sebelum beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan tugas beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh manusia. Maka saat kita bicara tentang etos kerja Islami, maka beliaulah yang paling pantas untuk dijadikan rujukan. Betapa besar dan banyaknya para Rasulullah SAW dalam mengemban tugas dan amanahnya sebagai Rasul, sebagai manusia, namun semuanya dapat dilakukan dengan sangat baik. Sebagai Rasul, peran ini dijalani kurang lebih 23 tahun. Dalam kurun waktu itu beliau harus berdakwah, menyebarkan Islam, menerima, menghafal, menyampaikan, dan menjelaskan tidak kurang dari 6.660 ayat Al-Quran. Beliau menjadi guru pembimbing bagi para sahabat, menjadi hakim yang adil dalam memutuskan berbagai persoalan pelik yang dihadapi umat, mulai dari permasalahan berkenaan dengan pembunuhan sampai dengan perceraian. Sebagai kepala negara dan pemimpin sebuah masyarakat heterogen, tentu Rasulullah banyak menerima kunjungan diplomatik dari negara-negara sahabat. Rasul pun harus menata dan menciptakan sistem hukum yang mampu menyatukan kaum muslimin, kaum Nasrani dan Yahudi, mengatur perekonomian dan setumpuk masalah yang lain. Sebagai panglima perang, selama hidup beliau tidak kurang 28 kali Rasul memimpin pertempuran melawan kafir Quraisy. Sebagai panglima perang, beliau harus mengorganisasikan tidak lebih dari 53 pasukan kavaleri bersenjata, harus memikirkan strategi perang, persediaan logistik, keamanan pertempuran dan keamanan para keluarga yang ditinggalkan saat bertempur, transportasi, kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan sebagai kepala keluarga dalam posisi ini, ia pun mendidik, membahagiakan dan memenuhi tanggungan apa yang menjadi tanggung jawab lahir dan batin terhadap istri dan ketujuh anak beliau beserta para cucunya. Beliau sebagai sosok yang sangat dikenal, sangat perhatian terhadap keluarganya, bahkan di tengah kesibukannya pun dia menyempatkan bercanda, bahkan menjahit bajunya sendiri yang robek. Sebagai seorang pebisnis, sejak usia 12 tahun pamannya Abu Thalib telah mengajaknya melakukan perjalanan bisnis ke Syam, negeri yang saat ini meliputi Syria, Jordania, dan Lebanon. Di usia 17 hingga 20 tahun, masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasul, karena beliau harus mandiri dan bersaing dengan para pebisnis senior yang melakukan perdagangan regional. Dan di usia 20 hingga 25 tahun merupakan titik keemasan entrepreneurship Rasulullah dengan terbukti terpikatnya konglomerat Arab Khadijah binti Khuwailid yang kemudian melamarnya menjadi suami. Sidang Jumat rahimakumullah, apa kesuksesan Rasulullah di balik itu semuanya? Yang pertama, Rasul selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, Rasulullah dalam melakukan pekerjaan selalu menggunakan manajemen yang terbaik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi, bahkan adanya penetapan skala prioritas. Yang ini dijadikan momentum banyak
institusi di seluruh dunia sebagai bagian untuk prioritas mutu atau penjaminan mutu. Yang ketiga, Rasul tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya, karena ia tidak tahu kapan ditutupkan kepadanya. Yang keempat, Rasul dalam bekerja selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok visioner, sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus, tidak hanya hari ini, tapi juga untuk hari esok. Yang kelima, Rasul tidak pernah menangguhkan pekerjaan, tidak pernah beliau meniadakan waktu sedikit apapun, maka segala pekerjaannya dikerjakan dengan tuntas dan berkualitas. Dan yang keenam, Rasul bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan tim yang solid dan terpercaya untuk mencapai tujuan bersama. Maka tidak ada tujuan yang bisa diraih bersama apabila semuanya akan berjalan sendiri-sendiri. Yang ketujuh, Rasul adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedetik waktu pun kecuali menambah nilai tambah bagi diri dan umatnya. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci terpenting. Sehingga sidang Jumat rahimakumullah, tatkala kita sebagai apapun dan kita akan keluar rumah untuk bekerja menuju ke tempat kita kerja, maka niatilah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kerja itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan segala doa-doa kita, melindungi kita dan menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari apapun kejahatan jin dan manusia, termasuk juga kita diselamatkan dari wabah COVID-19 ini beserta seluruh keluarga kita, sehingga kita dapat beribadah dengan baik dan tumakninah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiru dhunuba wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wansurna ma'al iman wa an'im alaina ni'matad dunya wa ni'matal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahdim lana bil khair, Allahumma ahdim lana bil khair, Allahumma ahdim lana bil khair wa nasiran nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jamun nasi la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Shaf mohon diluruskan. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله